Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan diskusi kita tentang transformasi dan revolusi industri dan informatika. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, saya mengambil buku dari The Industrial Revolution Change and Challenge. Pada bagian ini kita akan bahas tentang kehidupan sebelum revolusi industri pertama. Ingat setting cerita ini ada di Inggris Raya, tetapi kalau kita baca ceritanya nampaknya tidak jauh beda dengan kondisi kita yang ada di Indonesia, especially untuk Banten dan Cilegon. Baik, kehidupan sebelum revolusi industri pertama yang perlu ditanyakan adalah seperti apa kehidupan pedesaan bagi orang-orang yang orang-orang biasa sebelum revolusi industri. Sebagai gambaran untuk cara lama untuk memahami bagaimana revolusi industri mengubah kehidupan masyarakat, kita perlu mengetahui seperti apa kehidupan sebelum dimulai. Itu berarti belajar sedikit tentang sejarah, tentang kehidupan masyarakatnya, sosiologinya, dan terutama karena revolusi industri itu bermula dari sebelumnya masyarakat itu adalah masyarakat pertanian, maka kita harus melihat bagaimana kehidupan masyarakat petani di Inggris pada tahun 1600-1700-an. Oke, kita lihat foto-fotonya dan juga deskripsi yang ada di buku ini. Baik, ini adalah potret kehidupan petani pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa untuk memotong padi pakai sabit itu apa? Pisau kolok yang melengkung untuk mengambil bulir-bulir padi. Di Inggris pada saat sebelum revolusi industri itu dilakukan oleh budak. Meskipun budak secara bertahap dihapuskan, tetapi dimulai dulunya dari budak yang barangkali bisa berasal dari Inggris atau pada titik-titik akhir itu kebanyakan diambil dari negeri Afrika, terutama yang di Amerika ya, dan beberapa negara lain yang memperjualbelikan manusia atau budak. Nah, ini situasinya saya nggak tahu apakah adik-adik pernah melihat pertanian di awal, di mana belum ada mesin pertanian. Setiap penanam padi dan memanen padi itu dilakukan secara manual, tidak memakai mesin. Ingat, mesin dianggap belum ditemukan pada saat itu. Kemudian dari kehidupan itu karena kebutuhan hidup itu hanya makan, minum, sama kehidupan yang sangat sederhana. Jadi di masyarakat agraris itu masyarakatnya hidup yang secara komunal, di mana pusat konsentrasinya atau pusat kegiatannya ada di gereja. Jadi dalam sebuah perkampungan selalu ada gereja, kemudian ada lumbung padi, ada penggilingan padi. Saya kira situasi ini hampir sama dengan situasi di Indonesia atau di kampung-kampung kita kira-kira 20-30 tahun yang lalu. Saya nggak tahu apakah sekarang masih ada, barangkali di daerah-daerah pedesaan, di kampungmu mungkin masih ada. Jadi terus terang ketika saya membaca deskripsi ini, rasanya kalau di Inggris 100-200 tahun yang lalu, di kita ternyata juga masih ada situasi itu. Oke, kemudian ini kegiatan masyarakatnya itu merawat ladang, menanam, memanen, agar pertanian bisa subur, tanah bisa subur. Tidak ada dulu pupuk urea atau apa. Jadi benar-benar natural. Dan itu terjadi di Inggris pada tahun 1700-an. Nah, jadi hampir sama dengan kita juga.
Ini deskripsi lainnya, memanen biji-bijian adalah kerja keras dan semuanya dilakukan dengan tangan, dengan handmade, menggunakan sabit, menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Dan apa namanya, kehidupan itu yang dipotret penulis pada saat sebelum revolusi industri pertama. Nah, kasus yang diceritakan kemarin tentang Patrick pasien Kershaw itu dipotret dalam kondisi seperti itu. Jadi di buku ini cukup enak diikuti, bagaimana dia menceritakan tentang leluhur pasien Kershaw, orang Inggris itu sama dengan orang kita, kegiatannya masih agraris, alat bantunya barangkali lembu, kemudian kerbau dan sebagainya, sama dengan kita. Nah, yang perlu diketahui juga karena ketergantungan pada alam, maka cuaca merupakan satu variabel yang cukup penting perlu dipertimbangkan. Kapan musim panas, kapan musim dingin, kapan musim panen, kapan musim hujan, itu merupakan satu variabel yang penting bagi mereka. Oleh karena itu ahli yang mengetahui tentang cuaca itu yang bisa memprediksi cuaca merupakan satu keahlian yang dihargai pada masyarakat itu. Nah, mereka mungkin mendapatkan telur dari ayam, bebek, atau angsa mereka. Beberapa cukup beruntung memiliki pohon apel, jadi ya sama dengan kita di kehidupan di kampung-kampung kita di Mancak misalkan, itu suasananya hampir sama dengan kehidupan pra revolusi industri di Inggris. Dan setiap desa atau kota memiliki setidaknya satu pasar setiap minggu. Kalau di Jawa ada pasar Pon, pasar Pahing dan sebagainya. Aku nggak tahu kalau di Cilegon apakah ada pasar semacam itu. Tapi itu melekat juga. Kalau di Jakarta masih ada pasar Minggu, ada pasar Kamis di Tangerang dan sebagainya. Itu hanya hadir pada setiap Kamis atau hadir setiap Minggu. Kalau di Jawa ada pasar Pon, Pahing, dan sebagainya. Jadi kalau penanggalan Jawa satu pekan itu 5 hari, kalau kalau Belanda itu 7 hari. Kemudian seperti yang tak sampaikan tadi, musim merupakan satu variabel yang tidak bisa ditaklukkan. Jadi kehidupan harus sangat tergantung pada musim. Jadi pengetahuan tentang musim merupakan satu hal yang sangat penting pada saat itu. Tentu akan berbeda sekali dengan sekarang di mana kita bisa memprediksi cuaca dengan lebih tepat, lebih terukur dan sebagainya. Bahkan pada saat sekarang kalau nelayan dulu hanya sekedar menjala dan sebagainya, sekarang sudah ada alat yang bisa mendeteksi di daerah mana ikan-ikan berkumpul, sehingga para nelayan modern sekarang itu dibantu dengan GPS yang mana bisa mengetahui di daerah mana mereka harus melakukan penangkapan ikan. Nah, benih dianggap berharga juga karena saya terus terang kalau membaca ini jauh banget dengan sekarang. Kalau dulu petani itu harus bisa memilah-milah hasil tani, misalkan beras atau padi, itu dipilih mana tanaman yang paling bagus diambil itu sebagai benih. Tapi sekarang ini benih pun sudah ada industri benih. Jadi petani sekarang kalau mau menanam padi, ya benihnya benih beli, bukan benih
dari pengalaman sendiri atau mencari sendiri, karena hasilnya jauh lebih bagus kalau benih itu dibeli, karena udah ada rekayasa genetika yang mana makanan kita dan sebagainya itu produk-produk dari industri pertanian. Jadi ingat, ini ada industri pertanian, jadi bukan pertanian doang, tetapi ada unsur industrinya. Nah, ini silahkan baca sendiri di sini, nanti artikelnya tak sampaikan di teman-teman sekalian. Yang pasti kemiskinan itu turun, tapi turun-temurun. Jadi dari bapaknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin. Nah, maaf saya tidak sedang cerita tentang kehidupan orang lain, tapi saya mengalami sendiri bagaimana itu terjadi. Dan saya juga mengamati pada saat tinggal di perumahan perusahaan kemarin, di sekitar kita, saya amati ada tukang becak punya anak juga tukang becak. Tukang becak satu punya anak beberapa, semuanya tukang becak. Itu saya nggak tahu bagaimana dia bisa keluar dari itu. Makanya beberapa kali saya di media lain tak sampaikan bahwa tolong sampaikan ke teman-teman yang lain barangkali yang punya sedikit sedikit kelebihan, tolong ikuti pendidikan tinggi. Kita di Politeknik Krakatau berusaha untuk menyajikan pendidikan yang lebih murah. Targetnya adalah supaya adik-adik sekalian bisa berkesempatan untuk kuliah kembali, sehingga standar pendidikan terakhir adik-adik bisa meningkat dari sekedar SLTA menjadi minimal D3 atau S1 terapan. Dan kita punya program juga, kalau adik-adik nanti minat tak kasih share di beberapa, memberikan satu beasiswa untuk prodi-prodi yang MRI ini maupun prodi-prodi bisnis digital bagi orang yang memiliki SKTM. Kita memberikan kesempatan untuk mengikuti beasiswa, tetapi bukan beasiswa penuh, tapi kita kurangi beberapa komponen sehingga diharapkan masyarakat miskin Cilegon bisa mengakses pendidikan tinggi, tapi tetap harus berbayar karena kita memang pendidikan swasta. Jadi tapi biaya sudah kita pangkas cukup banyak, meskipun tetap itu perlu. Nah, targetnya apa? Supaya terjadi pemutusan rantai kemiskinan di lingkungan adik-adik sekalian. Saya sangat concern di sana karena terus terang kalau miskin itu tidak segera dipotong nanti, dan harus ada kepedulian bagi keluarga miskin maupun bagi mereka yang mampu untuk melakukan kebijakan agar melakukan bantuan lah, agar teman-teman yang berada di garis kemiskinan itu bisa berubah menjadi mereka yang sukses. Tentu adik-adik yang barangkali sebagian adik-adik yang dari bagian yang saya sebut itu tidak usah berkecil hati, mari kita bekerja keras untuk keluar dari zona ketidaknyamanan ini, zona susah ini menjadi zona yang sukses. Tetapi tentu syaratnya adalah kerja keras dan berdoa, dan itu selalu kita tekankan agar kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Kemudian di perspektif lain disampaikan ada kehidupan sehari-hari sebelum zaman modern. Biar ini adalah situasinya, ini silakan baca, kasih kesempatan. Situasinya hampir sama dengan lingkungan kita sekarang ini. Nah, ini adalah situasinya. Ini yang paling bolak-balik saya tekankan adalah
orang miskinnya tidak memiliki suara dalam pemerintahan atau kekuatan apapun untuk mengubah hidup mereka dengan cara yang damai. Ini penting saya tekankan pada tulisan berikutnya, istilah damai ini menjadi pertanyaan besar pada saat itu. Jadi apa namanya, demo-demo dulu tidak populer kayak sekarang ini. Protes sering ditumpas dengan kekuatan yang kejam. Bagi kebanyakan pria, wanita, dan anak-anak, kehidupan di dunia ini mungkin sering terasa suram dan menyakitkan. Sangat kasihan. Nah, pada posisi itu leluhur Pasin Kirso yang hidup sebelum revolusi industri dan zaman modern ini tentunya tidak mengenal kehidupan lain. Mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Kehidupan tampaknya tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Namun selama tahun 1600-1700-an, berkat teknologi baru dan perubahan penting dalam pertanian, pertambangan dan teknik pembuatan logam, kehidupan banyak orang berubah. Dan situasi inilah yang dipotret oleh penulis bahwa situasi itu hadir pada saat terjadi revolusi industri itu. Kira-kira di bab 2 ini ada beberapa kosakata yang penting pada bab ini, antara lain perbudakan. Sistem pertanian di mana orang tidak bebas, tetapi diminta untuk tinggal dan bekerja untuk pemilik tanah seperti yang diminta pemiliknya. Di Indonesia tidak ada perbudakan katanya, tapi kemiskinan yang absolut menyebabkan orang tidak bisa bergerak sama sekali, sehingga seakan-akan dia menjadi budak. Saya pernah baca satu penelitian untuk di daerah pemetik teh ya, kan dia berada di satu lembah gunung yang jauh dari mana-mana. Dia tiap hari harus bekerja memetik itu, sekolahnya agak susah anak-anaknya, sehingga kehidupan selalu berputar dari itu ke itu dan tidak ada daya untuk melakukan perlawanan. Itu sebetulnya hampir sama perbudakan. Jadi tidak jauh dari kita, kadang-kadang meskipun kita tidak mengenal perbudakan, tapi seringkali sikap masyarakat kita terbelenggu dengan perbudakan ini. Kemudian di bab ini ada istilah serf atau pelayan, seorang petani yang tidak bebas, seorang yang hidup dalam feodal real yang diminta untuk bekerja untuk penguasa mayor. Jadi istilahnya kalau di Indonesia adalah buruh tani kan ya. Jadi saya nggak tahu adik-adik paham nggak tentang buruh tani. Jadi dia nggak punya tanah, dia hanya bekerja untuk majikan yang hanya disuruh-suruh. Kemudian pada zaman itu ada istilah landlord atau tuan tanah. Seseorang yang memiliki properti yang dibayar olehnya untuk digunakan atau ditinggali. Tuan tanah ini juga barangkali di Cilegon cukup banyak juga penguasa tanah barangkali ya, yang memiliki tanah ratusan atau ribuan meter persegi. Apakah dia untuk untuk dijual kembali atau digali duluan? Kan banyak sekali tambang-tambang golongan C ya, yang di Cilegon itu yang dulunya gunung dipangkas untuk dijual dan sebagainya. Jadi ada beberapa orang sukses di Cilegon karena peran itu. Kemudian ada yeoman atau buruh tani, seseorang yang memiliki dan bekerja di sebuah peternakan kecil, mungkin tani peternakan ya bukan. Kemudian pada bab ini juga dikenal namanya bangsawan atau gentry. Orang yang memiliki tanah dan memiliki status sosial yang tinggi tapi tidak memiliki gelar bangsawan. Jadi, barangkali kalau sekarang ya profesional atau manajer perusahaan gitu ya, yang mana mungkin agak sedikit beda tapi kadang-kadang situasinya hampir sama dengan sekarang. Saatnya lah adik-adik berubah kalau tahu itu, tapi ini sebagai pembelajaran penting di mana perubahan masyarakat
di Cilegon pun masih situasinya hampir sama dengan di Inggris pada tahun 1700. Jadi situasi ini yang dipotret oleh penulis dan pada akhirnya nanti ada gerakan-gerakan selanjutnya terhadap situasi ini. Demikian diskusi kita pagi ini, kita lanjutkan nanti di bab lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.